Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Kita ke Bengkulu, Saudara. Harga daging ayam dan sapi di pasar kota Bengkulu masih tinggi mendekati Ramadan. Pedagang memperkirakan harga akan turun seiring berjalannya bulan suci. Satu hari sebelum Ramadan, harga daging ayam potong di Pasar Minggu Kota Bengkulu masih tinggi, Rp45.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan ini terjadi pasca lonjakan beberapa hari terakhir dan hampir terjadi setiap tahun menjelang bulan suci akibat tingginya permintaan masyarakat. Tak hanya ayam, harga daging sapi juga naik dari Rp130.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Besok udah Ramadan, kemungkinan bakal turun atau masih tetap stabil di harga tinggi? Kemungkinan agak turun. Agak turun. Biasanya sampai berapa? Hari berapa ya? Hari puasa hari ketiga keempat udah mulai agak nurun dikit-dikit. Ya. Kemarin kan sempat dibatasi stok. Kalau hari ini udah kembali normal atau berapa? Hari ini udah bisa ngambil normal. Pemerintah memastikan kenaikan ini murni dipicu permintaan tinggi dan akan membahasnya bersama tim pengendalian inflasi daerah untuk menekan harga agar tidak kembali melonjak. Tugas kita, tim pengendalian inflasi, yang melihat kondisi kenaikan harga ini. Jadi kita akan bahas bagaimana upaya kita supaya nanti harga ini tidak terjadi peningkatan yang sangat tinggi. Meski mengalami kenaikan, penjualan relatif stabil karena warga tetap membeli kebutuhan menyambut Ramadan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kita kembali lagi ke Palembang, Saudara. Dari pantauan kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan, hilal masih berada di bawah ufuk. 1 Ramadan ditetapkan pemerintah pusat pada 19 Februari 2026. Tim pemantau dari Kanwil Kemenak Sumatera Selatan bersama instansi terkait melakukan rukyatul hilal untuk penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah di helipad salah satu hotel Jalan POM 9 Palembang Selasa 17 Februari 2026. Berdasarkan pengamatan teknis, posisi hilal saat ini masih di bawah ufuk dan belum memenuhi kriteria minimal MABIMS, yaitu ketinggian 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Perkiraan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis 19 Februari 2026. Hilal sampai detik ini tidak terlihat di bawah ufuk. Hilal berada di bawah ufuk, maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Perkiraan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026 Masehi. Hasil rukyatul hilal akan disampaikan ke Kemenak RI sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, warga Muhammadiyah Palembang melaksanakan sholat tarawih pertama pada Selasa 17 Februari 2026. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Suasana hikmat menyelimuti Masjid Jami Muhammadiyah Balayuda di kawasan KM 45 Palembang, Selasa 17 Februari 2026 malam. Warga Muhammadiyah berdatangan satu persatu menjelang sholat Isya untuk melaksanakan tarawih pertama menyambut Ramadan 1447 Hijriah. Sesuai maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menetapkan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Pelaksanaan tarawih di masjid ini dengan 11 rakaat, terdiri dari 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Perbedaan itu memang selalu ada karena beda metode, karena ini ada perbedaan waktu yang ditetapkan oleh PP Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Tarjih dengan ketetapan pemerintah. Yang penting kita tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Perbedaan itu biasa, yang penting kita melaksanakan dan jangan merasa sendiri. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pengurus masjid memutuskan tidak mengadakan tausiah singkat setelah Isya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari kabar perayaan Imlek, Saudara, di Vihara Tai Hin Bio, salah satu vihara tertua di Lampung, ramai saat perayaan malam tahun baru Imlek 2577. Umat hadir melaksanakan ibadah menjadi penghormatan dan syukur menyambut tahun baru.
Warga Tionghoa di Lampung menggelar ibadah penghormatan leluhur saat Tahun Baru Imlek 2577 di Vihara Tai Hin Bio, salah satu vihara tertua di Bandar Lampung. Setiap warga hadir bersama keluarga, hikmat melakukan sembahyang, sementara lilin besar menyala di lingkungan vihara. Perayaan tahun ini terasa istimewa dengan kehadiran tokoh masyarakat dan pejabat daerah. Tentunya di Vihara Tai Hin Bio ini biasanya memang tuh sembahyang Imlek dulu. Habis itu kita biasanya ada barongsai. Kalau sembahyang ini kayak kita menghormati leluhur kita aja sih. Saya sih tetap menjaga toleransi walaupun kita hari raya berbeda-beda, ada yang Imlek, Idul Fitri, tapi kita karena kita hidup di Indonesia, NKRI, kita harus tetap bersatu karena kan kita Bhinneka Tunggal Ika, nggak boleh membedakan ras, suku, ras, budaya, dan agama. Dan khususnya Imlek ini, semoga Imlek khususnya di Provinsi Lampung tidak menghilangkan tradisi budaya Tionghoa, karena di Lampung tersendiri kita mempunyai akulturasi budaya Tionghoa dengan nenek moyang kita. Tahun ini menandai Sio Kuda Api yang diharapkan membawa energi positif, melambangkan kemajuan dan ketangkasan. Roma Alfia Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Yang masih jadi sorotan, saudara, kematian pria yang jasadnya ditemukan dengan kepala terbungkus plastik di kamar kos di Bandar Lampung masih diselidiki. Polisi sudah memeriksa 15 saksi dan menunggu hasil forensik dari Puslap 4 Barreskrim Polri. Satreskrim Polresta Bandar Lampung masih menyelidiki kematian pria 61 tahun asal Tangerang yang ditemukan tewas dengan kepala terbungkus plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya di Labuan Batu, Kedaton. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, mengamankan rekaman CCTV dan melibatkan Puslap 4 Barreskrim Polri. Hasil uji forensik masih ditunggu. Pendidikan secara mendalam, secara keseluruhan, ya di antara Satreskrim, kemudian dibantu Polsek Kedaton dan backup dari Jatanras Polda Lampung. Jadi kami kemarin sudah koordinasi, ya, kemudian juga dibantu juga dari Puslap 4, ya, dari Pusinafis dan juga lapor dari Palembang melakukan olah TKP kembali untuk mencari bukti-bukti baru. Kemudian juga dari saksi-saksi yang ada yang sudah kita lakukan pemeriksaan, kurang lebih ada 15 ya. 15 orang, kemudian juga saksi dari Indomaret. Semua kita runtut supaya permasalahan ini terang benderang, dan kita juga mengedepankan scientific crime investigation karena itu merupakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jasad korban ditemukan 7 Februari lalu setelah warga mencium bau tak sedap dari kamar kosnya. Roma Alfia Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Usai jeda, saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.